Perkenalkan, nama saya Alvano Wilyadi. Sekarang saya akan menjelaskan topik SRM yang saya pilih. Topik yang saya pilih adalah visual. Mengapa visual? Visual adalah sains yang paling berpengaruh dalam manusia karena memiliki 2/3 dari sistem saraf manusia. Visual itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah visual attention dan yang kedua adalah peripheral vision. Visual attention sendiri adalah bagaimana pandangan manusia itu fokus terhadap apa yang dilihat. Sedangkan peripheral vision itu adalah bagian yang tidak menjadi titik fokus dari pandangan manusia, tetapi itu ada di dalam pandangan manusia. Di dalam konteks sekolah, adanya 3 pandangan visual yang ada. Yang pertama adalah human to human, yang kedua adalah human to space, yang ketiga adalah space to space. Human to human sendiri bisa digambarkan sebagai di dalam ruang kelas, seorang murid akan melihat gurunya itu menjadi human to human. Jika human to space, bagaimana seseorang di dalam ruang kelas seperti murid dan guru bisa memahami sebuah ruang kelas itu sebagai event. Lalu space to space adalah bagaimana pandangan dari satu ruang ke ruang lainnya. Lalu secara singkat saya akan menjelaskan preseden yang ada. Preseden yang ada di sini terlihat bahwa satu sekolah ini memiliki pengaruh di dalam seating arrangement terhadap visual attention. Seating arrangement di dalam sekolah Mansueto High School ini sangatlah dekat, sehingga bagian orang yang di belakang ini tidak memiliki ruang visual yang cukup untuk melihat ke depan. Sehingga di sini diperlukannya juga pengaturan kursi dan juga pengaturan jarak yang ada di dalam orang murid ke murid. Lalu bertabrakan dengan fenomena COVID. Fenomena COVID sendiri di mana satu ruang kelas itu tidak boleh lebih dari 15 orang. Dan juga harus menjaga jarak. Di sini terlihat bahwa ini berbanding lurus. Karena dalam fenomena COVID dan juga keperluan untuk visual attention sendiri memiliki kebutuhan tentang proxemics dan juga seating arrangement yang memadai. Lalu bagaimana dengan sekolah yang akan didesain besok? Yang pertama, sekolah di dalam ruang kelas itu harus memiliki fokus visual dari siswa untuk memahami pelajaran. Untuk menunjang fokus visual, maka peripheral vision itu yang membuat distraksi harus diminimalisir. Yang kedua, bagaimana bahwa sebuah ruang kelas itu juga dan koridor memiliki transparent wall, sehingga penanggulangan dari pandemi COVID-19 ini memungkinkan untuk keadaan di dalam kelas itu termonitor. Dalam 2 statement ini muncullah masalah. Fokus visual akan terdistraksi dengan banyaknya opening, apalagi dengan transparent wall yang dibutuhkan untuk memonitor di dalam kelas. Lalu bagaimana jika sebuah memiliki visual high exposure, tetapi tidak mengganggu baik fokus visual maupun peripheral visual dengan perbedaan iluminasi cahaya. Lalu yang kedua adalah bagaimana sebuah kelas memiliki nilai fleksibilitas dalam pengaturan iluminasi cahaya, sehingga memiliki exposure yang memadai dari koridor ke kelas tanpa mengganggu visual yang di dalam ruang kelas. Lalu yang ketiga, bagaimana adanya pergantian pedagogi yang bisa meminimalisir jumlah di dalam kelas dan juga menyesuaikan perkembangan teknologi. Lalu ada yang munculnya konsep ide. Yang pertama adalah iluminasi cahaya. Perbedaan iluminasi cahaya ini di dalam sebuah ruang kelas itu harus seperti memiliki exposure yang lebih daripada di koridor, supaya transparent wall yang dimana ini bisa membuat distraksi itu tidak menjadi fokus utama dari masalahnya lagi, sehingga perbedaan iluminasi cahaya ini bisa memunculkan bahwa di dalam ruang kelas ini untuk melihat ke ruang koridor ini adalah low attention, dan jika sebaliknya itu bisa high attention untuk monitor dalam kelas. Lalu yang kedua adalah iluminasi yang bisa dirubah dengan nilai flexibility. Bagaimana di sebuah ruang kelas ini tidak harus memiliki high illumination selalu, karena keadaan di ruang kelas ini tidak harus memiliki fokus visual yang terus-menerus untuk melihat ke depan, tapi ada saatnya untuk tidak memerlukan ini. Dan di sini dengan nilai flexibility maka akan bisa menunjang perbedaan ini. Lalu ada pedagogi yang dipakai, yaitu blended learning. Blended learning di sini yang dipakai ada 4. Ada 4, yang dipakai hanya 1, yaitu rotation model. Karena rotation model itu bagaimana jadwal dari murid itu bisa dipilah berdasarkan online dan offline, sehingga bisa mengurangi jumlah orang di dalam kelas. Sekian presentasi singkat saya, terima kasih.